生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Namun, situasinya sekarang sangat istimewa. Saat jantung keabadian berdebar, hati yang benar-benar baru secara bertahap tumbuh saat Long Haon memahami makna kehidupan dan penciptaan. Cahaya redup berkedip dan senyum lembut muncul di wajah Long Haon. Dia hanya merasa tubuhnya sangat hangat, dan Heart of Eternity tampak berdebar dengan kekuatan yang lebih besar. Dia tidak tahu kenapa. Heart of Eternity secara bertahap menyatu dengan hati yang baru dan setiap pembuluh menyerap kekuatan Heart of Eternity. Penciptaan kehidupan adalah proses yang paling menakjubkan. Meskipun Ye Xiaolei bisa merasakan bahaya dalam hal ini, dia tidak dapat berkomunikasi dengan Long Haon saat dia menyatu dengannya. Dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi ciptaan ini. Raja Easton berdiri di sisi mereka dengan tenang. Dia telah menjadi pelindung Long Haon sekarang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kehadiran yang menakjubkan dari tubuh Long Haon. Dia menemukan vitalitas yang padat sangat dekat. Secara bertahap, lampu hijau melemah dan semua berkumpul di dada Long Haon ini. Long Haon merasa seperti kehidupan baru-baru saja dihembuskan ke dalam dirinya. Dia menemukan seluruh tubuhnya menjadi lebih transparan dan dipenuhi dengan lebih banyak vitalitas. Lampu hijau dengan lembut berdenyut di sekitar dadanya. Itu adalah detak jantungnya. Hati baru telah sepenuhnya terbentuk di dadanya dan telah menyatu dengan hati keabadian dengan sempurna. Ini jelas merupakan jantung terkuat dalam sejarah manusia. Ye Xiaolei tertidur di dada Long Haon dengan lelah. Sebagai kompor spiritual yang cerdas, pada dasarnya semua kekuatan dari fusi masuk ke dalam hati. Secara bertahap bangkit dari pemahamannya, Long Haon secara naluriah meletakkan tangan kanannya di dadanya. Dadanya terasa hangat. Itu adalah perasaan menyenangkan yang tak terlukiskan. Detak jantung keabadian tampaknya lebih lemah dari sebelumnya, tetapi itu tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kesadaran Ye Xiaolei tetap berada di dadanya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tertidur. Mungkin itulah konsekuensi dari bergabung dengannya sebagai kompor spiritual yang cerdas. Namun, yang mengejutkan Long Haon, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penyatuannya dengan Ye Xiaolei telah selesai. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa energi spiritual internal atau eksternalnya telah meningkat seperti sebelumnya. Semuanya tetap sama. Namun, dia segera mencapai pemahaman. Baru-baru ini, kultivasinya pada dasarnya meroket. Itu tidak baik untuk meningkat terlalu banyak secara tiba-tiba. Untungnya pemahaman sebelumnya memungkinkan pemahamannya meningkat juga. Itu tidak akan jatuh terlalu jauh di belakang kultivasinya. Setelah memberikan pemberitahuan kepada Raja Easton, Long Haon memilih untuk kembali. Sebagai Lord of Eternity, dia bisa memasuki Domain of Eternity kapanpun dia mau. Dunia hitam dan merah muncul di hadapannya sekali lagi. Mungkin karena kekuatan pemurnian cair terlalu besar, udara di sana jelas lebih segar dari sebelumnya. Namun, siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Termasuk Hao Yue, semua orang sedang menunggu di bukit tempat ia berevolusi. Kembalinya Long Haon segera membuat mereka semua membuka mata. Dengan sekejap, Long Haon mendarat di depan teman-temannya. Dia melihat Hao Yue terlebih dahulu. Aura Hao Yue telah benar-benar stabil sekarang. Aura kehancuran yang mengerikan dari sebelumnya terkandung, atau setidaknya tidak mungkin untuk mengatakan dari permukaan, karena secercah harapan tidak akan bisa tetap di sisinya jika tidak. 8 kepalanya memanjang perlahan dan bertumpuk satu sama lain di depan Long Hao Che. Tampaknya agak lucu. Namun, tidak ada orang di sana yang bisa tertawa setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Hao Yue dari sebelumnya. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Night of Judgment of the Dead dan Lich King yang kuat tidak bisa melawan sama sekali. Mereka benar-benar kewalahan dalam satu saat. Jika Long Haon tidak ikut campur, 2 raja mayat hidup mungkin sudah mati karena serangan Hao Yue. Long Haon mengangkat tangannya untuk menyentuh 2 kepala baru.
Dia berkata kepada kepala emas gelap, kemampuanmu seharusnya dari elemen logam, kan? Aku akan memanggilmu Little Gold nanti. Adapun kamu, dia melihat kepala biru keunguan yang besar dan berkata, aku akan memanggilmu Little Thunder. RRG. Menerima nama dari Long Haon, Little Gold dan Little Thunder sangat senang. Mereka mengulurkan tangan dan menyenggol Long Haon. Mereka sangat dekat dengannya. Merasakan keterikatan mendalam Hao Yue padanya, kekhawatiran Long Haon dari sebelumnya menghilang. Cair berkata, Haon, apa yang terjadi pada Yesia Olei? Long Haon mengerutkan kening, aku mungkin harus menghadapi Kaisar Dewa Iblis lebih cepat dari yang kuduga. Segera, dia memberitahu mereka apa yang dia lihat ketika dia pergi ke surga ilusi. Sebelum Long Haon berteleportasi, dia tidak menyadari bahwa ancaman terhadap kehidupan Yesia Olei berasal dari Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, umat manusia tidak cukup siap dan Kaisar Dewa Iblis telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan tekad Kaisar Dewa Iblis untuk membunuhnya, dia pasti akan mengambil tindakan. Sima Xian berkata dengan kejam, kami akan melakukan apapun yang perlu kami lakukan. Jika dia ingin datang, maka biarkan dia datang. Jika Iblis memulai perang suci, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya? Bright Glimmer of Light saat ini bukan lagi pasukan komandan ke-64 di medan perang 5 tahun lalu. Mereka sekarang memiliki kekuatan sejati untuk menghadapi kekuatan utama iblis. Semua orang sudah siap untuk itu. Long Haon mengangguk sedikit, hanya itu yang bisa kami lakukan. Ayo kembali dan bersiap secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, yang pertama merespon sebenarnya adalah Hao Yue. Lapisan kabut ungu naik dari tubuhnya dan sebelum Long Haon bisa merespon, itu menyusut dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menghilang. Hao Yue? Long Haon memanggil namanya dengan terkejut. Pada saat ini, sosok seukuran telapak tangan tiba-tiba melompat di depannya, terhuyung-huyung saat mengepakkan sayapnya. Long Haon tidak tahu bagaimana harus merespon. Benda seukuran tangan itu sebenarnya Hao Yue, versi Hao Yue yang menyusut. Mengulurkan tangan kanannya, Hao Yue mendarat di tengahnya. 8 kepalanya terus bergerak dan itu menunjukkan kegembiraan pada Hao Yue. Jelas, itu sangat bangga dengan kemampuannya untuk menyusut. Itu seperti anak kecil yang diberi mainan favoritnya. Menyentuhnya dengan lembut, Long Haon tersenyum, ini juga berhasil. Setidaknya akan lebih mudah bagimu untuk tetap berada di sisiku. Setelah berevolusi kali ini, kamu tidak perlu terlalu sering kembali ke sini. Cahaya perak dari domain flash instan muncul di bawah seluruh pasukan dan dengan kilatan cahaya perak keunguan, mereka merobek ruang. Hanya setelah 2 jam penuh sejak mereka pergi, beberapa sosok perlahan muncul di kejauhan, menatap ke arah ini. Api jiwa di mata mereka melompat ketika mereka mengalami banyak emosi. Kembalinya Bright Glimmer of Hope segera membawa kegembiraan besar bagi Long Xingyu. Tentu saja, dia tidak pernah begitu khawatir sejak awal. Setelah mendapatkan pengakuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tidak mungkin hidup Long Haon terancam begitu mudah. Tepat ketika mereka akan memutuskan tanggal pernikahan untuk Long Haon dan Cair, serta pasangan lain di Bright Glimmer of Hope, Long Haon memberitahu Long Xingyu kemungkinan tindakan Kaisar Dewa Iblis, jadi mereka harus mendorong kembali hal yang menggembirakan ini. Long Haon segera menulis surat untuk Kuil Ksatria untuk diserahkan ke markas besar Serikat Pekerja. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengumpulkan eselon atas Kuil Ksatria untuk membahas tindakan pencegahan. Meskipun tidak mungkin bagi iblis untuk segera menyalakan kembali perang suci, mereka perlu mengambil tindakan pencegahan. Long Haon bahkan telah menebak tujuan bahwa Kaisar Dewa Iblis akan memulai kembali perang. Ras Iblis, Modu, Istana Kaisar Iblis. Aula Utama. Kaisar Dewa Iblis duduk tinggi di atas tahta dan bersandar di punggungnya yang besar. Di bagian atas tahta belakang ada kepala naga besar. 2 batu permata merah bersinar samar dari tempat matanya berada. Ahbao yang mengenakan jubah hitam mewah yang sama berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis dalam diam. Tatapannya dingin, mandek dan hampa, seolah tubuhnya tidak mampu berpikir. Itu sangat sunyi sehingga bahkan setetes peniti pun bisa menjadi jantung. Itu sangat sunyi sehingga sepertinya tidak ada sebutir debu pun di sana. Namun, 5 iblis sebenarnya berdiri di bawah. Setan di bagian paling depan memiliki kepala yang penuh dengan rambut ungu panjang.
Wajahnya tampan dan pupil matanya berwarna ungu. Dia membawa kehadiran khusus, yang dapat membangkitkan rasa keindahan di antara orang-orang. Dia adalah dewa iblis bulan, Agares. Di samping Agares adalah dewa setan bintang, Vasago. Vasago yang biasanya selalu sangat tenang dan bijaksana sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia jelas tampak gelisah hari ini, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang buruk. 3 dewa iblis lagi berdiri di belakang mereka. Mereka adalah Demon God of Death Samigina dan Hell Demon God Marbas dari 5 Great Demon God, serta Ber Demon God Valevor yang menempati peringkat ke-6 dari 72 Demon God Pillars. 5 dewa iblis telah dipanggil ke sana oleh Kaisar Dewa Iblis. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di istana Dewa Iblis, mereka merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tekanan yang menakutkan sudah cukup bagi pembangkit tenaga listrik seperti mereka untuk berjuang untuk bernapas, seperti sesuatu yang berat menekan dada mereka. Kaisar Dewa Iblis di atas tahta tampak sangat tenang, tetapi sudah 1 jam sejak mereka memasuki aula utama. Kaisar Dewa Iblis tetap seperti itu sepanjang waktu. Namun, tekanan di udara hanya bertambah berat. 5 dewa iblis telah mengikuti Kaisar Dewa Iblis selama lebih dari 300 tahun. Mereka tahu bahwa semakin tenang dan tenang Kaisar Dewa Iblis tampaknya, semakin emosinya mempengaruhi dirinya. 5 dewa iblis bahkan takut untuk saling memandang untuk melihat apa yang dipikirkan orang lain. Mereka berdiri tegak di sana dengan kepala sedikit menunduk, menunggu dengan tenang. Kaisar Dewa Iblis tampak santai seperti biasanya, tetapi jika dia benar-benar marah, tidak ada satupun iblis yang mampu menahan amarahnya yang mengerikan. Dewa kematian iblis Samigina bahkan dapat mengingat dengan jelas bahwa sekitar 360 tahun yang lalu, kemarahan Kaisar Dewa Iblis saat itu bahkan telah mengubah seluruh situasi klan iblis. Dewa kematian iblis yang asli dibunuh langsung oleh Kaisar Dewa Iblis, itulah sebabnya dia memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi ini. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.